Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Salam Titus, salam seperti Kristus. Di dalam ayat yang ke-14 sampai 16 ini merupakan bagian terakhir dari pasal 1, saudaraku. Ini masih tentang nasihat kepada Titus, di mana Titus ini diminta untuk tegas, untuk berani, untuk menyalahkan mana yang salah, bahkan bisa dengan tegas tuh memberikan tindakan-tindakan pencegahan, saudaraku. Kita mau lihat dalam ayat yang ke-14 sampai 16 dalam terjemahan King James Indonesia. Saya bacakan. Janganlah mengindahkan dongeng-dongeng orang Yahudi dan hukum-hukum orang yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang-orang yang suci, segala sesuatu adalah suci. Tapi bagi mereka yang najis dan yang tidak percaya, sesuatu pun tidak ada yang suci, sebab pikiran dan perasaan hati mereka najis. Mereka mengaku bahwa mereka mengenal Allah, tetapi perbuatan-perbuatannya menyangkal Dia. Mereka keji, tidak taat, dan tidak memenuhi syarat untuk setiap perbuatan baik, saudaraku ya. Ini nasihat Paulus kepada Titus, di mana Titus ini sebagai gembala sidang di kota Kreta, saudaraku. Memang seorang gembala yang berpegang pada kebenaran itu hidupnya itu aman, saudaraku, karena patokannya itu firman Tuhan, tidak sampai disalahkan gitu, saudaraku. Titus ini menghadapi orang-orang Kreta ini begitu luar biasa. Sifat karakternya kita sudah belajar di video yang lalu. Ini ada tambahan-tambahan sedikit di dalam ayat yang ke-14. Itu jangan mengindahkan dongeng-dongeng orang Yahudi. Nah, di dalam kota Kreta itu ada orang-orang Yahudi juga ternyata, saudaraku ya. Dan mereka ini membuat dongeng-dongeng gitu. Dongeng ini kan cerita khayalan, fiktif. Nah, juga hukum yang berpaling dari kebenaran, saudaraku. Ini cerita-cerita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini orang Yahudi. Dia memegang adat istiadat nenek moyang, sunat, pembasuhan, dan lain sebagainya. Dan mereka berusaha menghasut, saudaraku. Menghasut orang-orang percaya di Kreta untuk berpegang juga pada adat istiadat orang Yahudi yang disebut di sini dikatakan oleh Paulus dongeng. Itu sudah nggak ada dasarnya, cuman dongeng gitu, saudara, kata Paulus. Nah, jelas saudaraku ya, bahwa kita ini di dalam Kristus ini berada di dalam hukum anugerah, bukan di dalam hukum Taurat, karena hukum Taurat ini sudah digenapkan ya. Hukum Taurat ini bukan dihilangkan, tetapi digenapkan seluruhnya di dalam salib Kristus. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Kita baca Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Kristus ini menggenapkan seluruh hukum Taurat. Saat dia berkata sudah selesai, berarti sudah selesai semua. Hukum Taurat sudah digenapi di dalam Kristus, saudaraku. Nah, ini yang kita perlu belajar, saudaraku. Di dalam Matius pasal 6, kita mau lihat juga Matius pasal yang ke-6, saudaraku. Di dalam ayat yang ke Matius 5. Saya lupa, saudaraku ya. Jadi Kristus itu ini Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi, saudaraku, ini hukum Taurat itu sudah digenapkan di dalam
Kristus. Nah, saat kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah uh, berada di dalam hukum anugerah, bukan di dalam hukum Taurat lagi, saudaraku. Hukum Taurat. Nah, itu dalam Roma 6 ayat 14 kita baca juga. Roma 6 ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, atau dikatakan anugerah dalam bahasa Inggris. Under grace, bukan under the law. Ini jelas. Nah, saat kita berada di dalam hukum anugerah, saudaraku, maka hukum Taurat ini yang sudah digenapkan di dalam Kristus, kita harus menyingkapkannya. Karena hukum Taurat ini hanyalah merupakan bayangan, saudaraku. Hanya merupakan bayangan. Kita baca Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi merupakan bayangan saja, bukan hakikatnya. Semuanya itu digenapkan semua di dalam Kristus. Contohnya, potong domba itu bayangan. Penggenapannya adalah pengorbanan Kristus. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah. Ya jelas ya. Jadi ini bunuh orang kafir dalam Bilangan 33 ayat yang ke-55. Ini merupakan bayangan. Bukan arti sesungguhnya bahwa kita harus membunuh orang-orang kafir, orang-orang gak mengenal Tuhan. Bukan seperti itu. Masuk penjara nanti, saudaraku. Nah, kita ini merupakan bayangan. Kita harus lihat di dalam wasiat baru. Penggenapannya di dalam Kristus. Patokannya sudah selesai. Dalam Kristus, dalam wasiat baru ini apa? Oh, dalam Kolose 3:5, matikanlah. Nah, matikan. Sama kan, bunuh orang kafir, matikanlah keduniawian, kekafiran itu, saudaraku. Jadi dosa-dosa itu harus dimatikan. Artinya bunuh orang kafir itu artinya mematikan dosa. Nah, ini jadi bayangan, ini arti sesungguhnya. Oleh karena itu dalam membaca firman Tuhan wasiat lama, kita harus melihat arti rohaninya di dalam wasiat baru. Ada enggak sih wasiat lama yang langsung diartikan apa adanya? Ada. Contoh, jangan mencuri. Dalam Keluaran 20 jelas jangan mencuri. Tetapi apakah ada pengertian yang lebih dalam dari sekedar mencuri barang? Ada dalam wasiat baru. Dalam Roma 11 ayat 36, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi ayo kita mau rendah hati. Segala kemuliaan kita serahkan dalam Tuhan. Saat kita dipuji, kita katakan puji Tuhan. Kita kembalikan semua itu di dalam tangan Tuhan. Karena kita cuma berjana tanah liat. Yang mulia dan berharga itu ada di dalam kita. Dalam 1 atau 2 Korintus dikatakan seperti itu, saudaraku. Jadi ini bayangan, ini arti sesungguhnya dalam wasiat baru. Ada memang wasiat lama yang langsung diartikan apa adanya, ada juga bisa diartikan secara rohani. Nah, banyaknya di wasiat lama ini artinya pengertian-pengertian jasmani itu harus disingkapkan. Nah, ini ya saudaraku ya. Orang-orang Yahudi itu mengajak untuk berpaling dari kebenaran sejati. Orang-orang Kreta ini mengajak berpaling dari kebenaran sejati yang mengakibatkan jemaat menjadi tersesat dan membuat kematian Kristus menjadi sia-sia, saudara. Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, anugerah Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran itu dalam hukum Taurat, maka Kristus jadi sia-sia. Sia-sia, saudara. Kalau kita kembali kepada Taurat itu menjadi pengorbanan Kristus menjadi sia-sia, saudaraku. Nah, selain itu, dongeng Yahudi ini merupakan ajaran yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga disangkali Yesus ini bukan Mesias, Yesus cuma manusia. Itu dongeng orang Yahudi. Yahudi kan tidak percaya Kristus itu adalah Mesias, saudaraku. Jadi mereka menyebarkan dongeng yang dikatakan Paulus sebagai dongeng ya, karena itu nggak berdasar, itu melenceng dari firman, itu menyesatkan, dikatakan dongeng, saudaraku. Oleh karena itu Titus diminta tidak boleh mengakui, dikatakan di sini
Jangan mengindahkan, not giving heed. Jangan mengakuinya. Titus harus menyalahkan. Ini salah, ini ajaran salah. Jadi gembala sidang itu tidak boleh pasif, tidak boleh membiarkan domba-dombanya ini makan racun, saudaraku. Harus dinetralisir. Domba mau pergi, mau gimana kamu? Mau makan apa kamu? Seperti anak kita masih kecil, masih bayi, nggak tahu pada waktu ada makanan jatuh mau dimakan aja. Sang orang tua makan makanan itu dibuang, nangis saya, aduh dibuang, nangis karena anak kecil nggak tahu. Itulah orang-orang yang nggak mengerti firman. Gembala sidang harus dalam bahasa Jawa ngemong, harus membimbing sehingga sampai dia mengerti kedewasaan penuh, dewasa rohani, dan dia bisa tahu kebenaran lebih dalam. Dia gak sampai tersesat, saudaraku. Ada kedewasaan rohani, puncaknya adalah kedewasaan penuh seperti Kristus. Efesus 4 ayat 13, saudaraku. Nah ini ya, jadi ayo jangan mengindahkan, salahkan, abaikan itu. Juga jangan berdebat soal-soal itu. Wah, berdebat akhirnya bertengkar, nggak perlu. Udah, kamu punya paham itu, kita tegas, kita berapologet, kita mempertahankan iman. Enggak, ini nggak benar, ini salah. Oke, domba-domba, kamu juga harus tahu ini ajaran salah. Ini ajaran yang dari saya, dari gembala, ini ajaran benar. Itu dongeng-dongeng Yahudi jangan dituruti. Nah, ini kita harus netralisir terus. Tentu gembala harus belajar firman. Jangan pakai pemikiran sendiri terus mengatakan ini ajaran benar, jangan. Nanti bisa salah, menyesatkan juga, saudaraku. Belajar firman dan sungguh-sungguh sehingga bisa tahu mana yang jahat, mana yang baik, dan menetralisir kepada domba-domba. Ayat yang ke-15. Bagi orang-orang yang suci, segala sesuatu adalah suci. Tapi bagi mereka yang najis dan yang tidak percaya, sesuatu pun tidak ada yang suci, sebab pikiran dan perasaan hati mereka najis. Paulus menuliskan ini cara membedakan orang yang punya hati dan pikiran suci dengan yang tidak suci. Itu di ayat yang ke-15. Bagi orang suci, maka segala sesuatu menjadi suci, baik pikiran dan perasaan hati. Jadi pikiran dan perasaan hati ini kudus sehingga meluap melalui perbuatan-perbuatan yang suci. Ini orang kudus, gak takut misalnya dengan misalnya jangan lawan jenis, saudaraku. Ya, memberikan nasihat apa, karena pikirannya suci, dikuduskan, nggak ada masalah, nggak perlu sampai harus takut, saudaraku, karena pikirannya disucikan. Tentu saja harus ada pagar-pagar jelas kalau memberi konseling pada lawan jenis. Contoh, kalau laki ya ajak istri, tapi kalau laki itu sendiri ya jangan berduaan, saudaraku, di tempat yang remang-remang, saudaraku. Ya mungkin di mana, mungkin di food court yang terbuka, oke, ngobrol. Jangan di rumah yang nggak ada orang. Ya di rumah harus ada orang tua, ada orang, paling tidak di ruang tamu konseling, nggak ada masalah. Kalau masih single dipacarin ya boleh lah, kalau memang senang, saudaraku. Tapi kalau tidak, kalau sudah menikah ya jangan ajak istri, supaya ada menetral, ada yang melihat, mengawasi. Tapi bagi orang suci, pikiran hati suci, diberi uang di depan mata, nggak ada orang ngeliat, nggak diambil, karena pikiran dan hati suci, dengan mudahnya jujur. Nah itu. Tapi bagi orang yang najis dan tidak percaya, yang hidup dalam dosa, orang-orang fasik yang sudah saya jelaskan di video-video yang lalu, maka pikiran dan perasaan hati najis, sehingga apa-apa selalu berubah dosa, selalu pikirannya pikiran dosa, sehingga ya takut ya kalau bekerja sama dengan orang-orang najis ini, sudah berbahaya. Jika ini ditutupi, saudaraku, orang-orang najis ini menutup diri, dia melihat, dia menghias dari luar begitu baik, tapi nggak akan bertahan lama, pasti akan ketahuan. Jadi jika memang hidupnya kudus, maka tidak ada yang perlu ditakuti untuk bekerja sama atau saling bertukar informasi. Tetapi jika hidupnya najis, harus waspada terhadap kenajisannya. Titus harus tegas menolak paham-paham dari orang-orang najis ini, sehingga nggak sampai meracuni jemaatnya. Jadi tegas. Bagi orang-orang suci, pikiran
dan perasaannya itu kudus. Ini kudus, suci. Tapi kalau orang najis, pikiran dan perasaan hatinya najis. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit berontak, dikit-dikit marah, mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang dosa, yang najis. Nah, ini Paulus harus tegas, tolak ini. Nah, di ayat yang ke-16 saya bacakan, mereka mengaku bahwa mereka mengenal Allah. Nah, siapa mereka? Ini masih dalam hubungan di dalam ayat yang ke-12. Ini orang-orang Kreta, juga orang-orang Yahudi di Kreta, saudaraku, yang masih kental keyahudiannya, nggak mau, yang masih mendua hati, tidak mau mengikuti ajaran yang benar, itu saudaraku, tapi mengaku percaya ini, mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan-perbuatan menyangkal Dia, menyangkal Yesus, saudaraku. Mereka keji, tidak taat, dan tidak memenuhi syarat untuk setiap perbuatan baik. Jadi orang-orang di Kreta ini yang najis itu, mereka mengaku percaya, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus, tapi aku percaya yang lain. Ya percaya adat istiadat nenek moyang, percaya hukum-hukum Taurat, dan ini di dalam ini ya, konteks ini orang Yahudi ya, kita punya adat-adat dalam Indonesia ini macam-macam adat, kita percaya itu, tapi jangan tinggalkan. Ya kalau hari-hari baik ya kita harus ikut, jangan hari baik nggak ikut, wah nanti kita salah. Ya tetap harus menyembah, harus adakan ritual-ritual, itu mitos-mitos, dongeng-dongeng, kata Paulus. Ini perbuatannya itu keji, saudara. Tidak taat, tidak memenuhi syarat setiap perbuatan baik, saudaraku. Ayo kita mau melihat hal ini sebagai sesuatu yang serius. Ini sifat orang Kreta. Ada orang-orang seperti ini. Di dalam gereja Tuhan selalu ada gandum, ada lalang. Tidak bisa dipisah. Nanti pada akhir zaman di 3,5 tahun pertama, minggu ke-70 Daniel, sudah bisa tonton video saya di Secret of Judas, ada video tentang minggu ke-70 Daniel. Saudara lihat itu baru ada pemisahan antara gandum dan lalang, saudaraku. Nah, kita mau lihat ini. Serius, ayo kita mau jadi gandum, jangan jadi lalang. Mengaku mengenal Allah tapi perbuatannya itu menyangkali Dia, jadi batu sontohan. Ini pengertian secara umum. Kalau di pengertian secara lebih spesifik, yaitu orang-orang di Kreta itu orang-orang Yahudi mengenal Allah tapi menyangkal ada keselamatan di luar Kristus, atau tidak mengakui Kristus sebagai Mesias, padahal mengaku Kristus juru selamat, percaya Tuhan Yesus, tapi nggak mengakui secara perbuatannya. Dia mendua hati, keselamatan nggak di dalam Kristus, jadi percaya juga harus ada ilmu-ilmu yang lain. Nah, tapi secara umum, saudaraku, ada orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, tetapi perbuatannya nggak menunjukkan hal itu. Pengakunya Kristen, tapi hidupnya penuh dengan pornografi, hidupnya penuh dengan kebohongan, nafas bohong, saudaraku. Mereka keji, tidak taat, suka berontak, sehingga nama Tuhan dipermalukan, dihujat. Roma 2:24. Titus harus tegas menegur perbuatan-perbuatan mereka, tapi tetap harus mengasihi orangnya. Yudas 1:23. Orang-orang ini tidak berguna bagi pekerjaan baik. Apa arti pekerjaan baik? Ini dalam ladang Tuhan itu dikatakan pekerjaan baik. Mereka tidak memenuhi syarat, jadi jangan diangkat sebagai pelayan Tuhan, saudara. Mereka harus bertobat dulu, bukan melayani Tuhan. Walaupun orang tersebut adalah orang berkedudukan, orang mungkin dalam tanda kutip ini donatur gereja, tapi kalau perbuatannya tidak memenuhi syarat perbuatan baik, tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pelayan Tuhan, jangan dipilih. Tersinggung, pindah gereja, ya resiko seorang gembala sidang yang mengutamakan kebenaran. Ini saudaraku ya, tidak memenuhi syarat pelayan Tuhan. Kadang harus diskors. Kalau memang kamu berbuat dosa, oke, kamu tak saya skors dulu ya. Jangan melayani Tuhan, nanti kamu jadi batu sontohan. Perbaiki dulu, direparasi dulu di bengkel. Jangan diajak mobil, jangan dibawa keluar kota, bisa tubrukan kita, saudaraku. Bisa mobilnya bisa rusak tengah jalan, tapi direparasi di bengkel dulu, baru kembali dibawa. Boleh.
Jadi reparasi dulu, dididik firman, dibimbing, bertobat dulu sungguh-sungguh, baru oke, dilihat kehidupannya, buahnya oke, baik, baru boleh pelayanan. Ya, yang kalau pelayan pribadi dia mau kesaksian, dia bertobat, dia bersaksi pribadi, oke, tapi tidak untuk di dalam gereja. Mungkin pelayanan singer, asyur, apalagi worship leader yang kelihatan orang, wah itu jadi batu sontohan nanti. Loh, ini kan merit by accident kok sudah naik mimbar. Loh, ini kan jadi batu sontohan, saudaraku. Harus bertobat dulu. Udah bertobat, ada kesaksian yang baik, baru mulai dikasih pelayanan pelan-pelan dan lain sebagainya. Ya, ini ya, mereka mengaku mengenal Allah tapi perbuatan menyangkal dia. Hati-hati, jangan jadi Kristen seperti ini. Kita berdandan Kristen padahal bukan Kristen, bukan pengikut Kristus. Ini pengertian yang dalam dari kitab Titus. Paulus menasihati Titus, ayo Titus, tegas, salahkan yang salah. Ini juga berlaku buat kita. Syarat-syarat sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang tua-tua jemaat, hamba-hamba Tuhan. Kita lihat, pelajari syarat seorang gembala sidang atau gembala kecil dalam persekutuan. Kita diangkat sebagai pemimpin rohani. Pelajarin ini. Juga sifat-sifat orang kereta, pelajarin juga. Jangan sampai kita ikut sifat orang kereta. Juga ini, sifat orang kereta yang di ayat yang ke-16, mengaku Kristen, mengenal Allah, tapi perbuatannya aduh gak pantas, gak cocok. Nah, jangan juga kita mendua hati. Ayo kita mau sama-sama bertumbuh itu dalam kesucian, dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.